Saat ini, kita sebagai generasi milenial usia 23-36-37 tahun mempunyai anak-anak baik generasi Z ataupun generasi Alpha. Generasi Alpha balita-balita saat ini adalah masa depan bangsa kita. Sayangnya, di era digital ini kita tidak bisa lepas dari gadget. Bahkan kita secara instan, kita melakukan electronic parenting, electronic babysitting. Anak kita menangis, kita tinggal kasih HP, kasih YouTube supaya anak kita diam. Atau di tempat restoran anak tidak mau makan, sebagai orang tua kasih HP supaya anak mau makan. Sebetulnya itu cara instan, tapi kedepannya banyak pengaruh yang negatif loh untuk perkembangan anak. Salah satunya dampak gadget yang negatif adalah untuk perkembangan otak. Ada penelitian loh dari neuroscience di Jepang yang memindai 290 otak anak usia 5-18 tahun yang menonton TV ataupun memakai gadget dengan rata-rata 2 jam sehari. Dari 0 sampai 4 jam mereka memakai gadget. Ternyata semakin lama memakai gadget atau menonton televisi, bagian kelabu di otak bagian depan makin bertambah banyak. Wow, bagus apa enggak ya? Ternyata itu mempengaruhi IQ anak. Justru IQ menjadi lebih rendah. Gimana? Yang kedua, bahaya radiasi. Ternyata gadget atau gawai mengeluarkan sinar biru radiasi. Bahayanya apa? Bahaya terhadap kesehatan tubuh. Dan yang paling sering kita lihat adalah bahaya terhadap kesehatan mata. Pernah lihat nggak anak-anak yang juling? Nggak bisa lepas dari gadget. Kadang ngelihat gadget sampai begini. Jaraknya kurang dari 30 cm. Terus saya ada kasus nih, baru aja tadi pagi di klinik saya. Mau saya periksa anaknya. Yuk kita periksa bu. Anaknya pegang HP gini. Saya periksa ya dek. Diajak main tetap aja pegang HP. Diambil HP-nya sama mamahnya. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Mamahnya ditendang. Duh, kesian ya sahabat Lifestyle One, mamanya ditendang, berarti anak itu sudah benar-benar kecanduan gadget. Siang ini saya dapat pasien lagi, anak umur 2 tahun, terlambat bicara. Orang tuanya berkata, ya sih dok, saya nyesel, saya kerja. Dari 6 bulan sudah saya kasih YouTube. Waduh, anak 6 bulan yang harusnya main, dapatnya gadget. Akhirnya sekarang 2 tahun masih bisa Anaknya mau mengerti, tapi nggak bisa mengeluarkan kata, hanya bisa Padahal harusnya anak umur 2 tahun sudah bisa ngerti, diajak ngomong sama mama papanya. Terus anaknya nggak apatis, harusnya mengeksplor lingkungan, mengeksplor alam, berinteraksi dan bermain bersama teman-teman. Tapi karena awalnya di masa perkembangan awal sudah terkena gadget, akhirnya anaknya apatis, kita ajak bercanda, cuek. Dia malah minta HP. Jadinya dokter anaknya dicuekin, mama papanya dicuekin ya. Sedih juga ya. Selain itu apalagi? Bahaya untuk mata, jadi mata anak menjadi lelah. Kalau dewasa kita mata lelah kita bisa bilang. Kalau anak mata lelah ya nggak akan bilang. Tahu-tahu merah, berair. Dan juga anak-anak sekarang banyak loh pakai kacamata. Anak TK udah pakai kacamata. Zaman dulu kita pakai kacamata paling SMP, SMA, baca komik diem-diem di tempat tidur. Kalau anak sekarang anak TK udah pakai kacamata. Jadi ada kelainan refraksi baik itu miopia atau mata minus ataupun mata silinder. Dan ada juga beberapa anak yang juling. Kesian kan, padahal mata juling itu normal untuk usia 0 sampai 6 bulan. Harusnya di atas 6 bulan mata tidak juling. Nah kalau sudah begitu mau bagaimana? Apa yang sudah terjadi? Kita hanya bisa menyesali, tapi waktu tidak bisa diulang lagi. Kalau bisa diulang, katanya sih namanya pendaftaran gitu. Yang ketiga, perkembangan motorik anak. Jadi kenapa kalau anak zaman dulu dicariin mamahnya nih, ayo pulang, main di luar nggak mau pulang. Anak sekarang udah pegang HP, disuruh main, nggak mau main. Pegang terus akhirnya nggak ada aktivitas fisik. Padahal WHO menganjurkan aktivitas fisik anak adalah minimal 60 menit sehari. Itu berupa aktivitas sedang sampai berat. Contohnya apa? Bermain. Keempat adalah bicara. Jadi ternyata setiap penambahan 1 jam menonton televisi atau bermain video game ternyata mengurangi kosakata 500 sampai 1000 kata. Wow, banyak juga ya. Kenapa? Ya karena anaknya fokus. Yang kelima, anaknya gampang emosional. Ya emosi lah, di HP-nya direbut, mamahnya ditendang. Yang kedua, apalagi? Anaknya apatis, diajak main, ntar aja. Diajak makan, jadi bangun tidur yang dicari bukan mama papanya. Bangun tidur, mana HP mah? Mana tab aku? Akhirnya yang dicari bangun tidur, bukannya aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadi bangun tidur boro-boro disuruh mandi. Nggak bisa lepas dari HP, akhirnya susah dikendalikan. Nah, kita kan nggak mau tuh itu terjadi. Karena dampak yang paling terakhir adalah berpengaruh terhadap adaptasi dan perilaku sosial. Jadi generasi yang cuek. Misalnya, jangan-jangan nih ada orang jatuh dari motor di depan kita nih di masa depan. Kita cuma nonton doang. Wah, jatuh dari motor, terus balik pegang HP. Oke.